Nah, sekarang kita coba mereview apa yang udah kita pelajari kemarin. Mister mau masuk ke Scratch. Oke. Oh, nggak bisa pakai yang laboratori. Oke. Oh, bentar. Mister belum ini ya. Belum share screen. New project. Oke. Ada yang baru bergabung? Oke, malam Delvin. Selamat. Suara Mister kedengaran jelas gak, Delvin? Jelas. Oke, good. Ya, Delvin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini Mister mau nanya nih. Tadi kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada Mister yang nanya ya. Kita kemarin udah belajar clone, ya kan? Clone itu sifatnya dia akan mewarisi parent. Parent itu maksudnya tahu ya? Maksudnya Mister kalau misalnya ngomong parent, parent itu kenapa? Discord? Kalau kita hapus semua klonnya, yang parent itu yang tersisa, ya kan? Yeah. Satunya yang tersisa. Yes, benar banget. Jadi istilahnya ibarat kalau kita ngomong di kehidupan nyata, contohnya misalnya ada pabriknya, kalau barang-barang ada pabriknya lah, klon ini tuh sama kayak gitu. Parent itu pabriknya. Jadi kalau ada pabriknya si kucing ini kita mau buat klon, maka dia parentnya itu adalah pabrik yang menghasilkan kucing kan gitu. Oke Za, halo, assalamualaikum. Suara Mister kedengaran Za di sana? Halo Za? Suara Za nggak terdengar. Suara Za belum terdengar. Halo Rizky, assalamualaikum. Selamat bergabung. Oke, nice. Suara Rizky kedengaran. Suara Za tadi mas. Oke, alhamdulillah. Za, udah kedengaran Za? Iya. Good, nice. Nah, yang baru bergabung, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai clone? Tadi Mister mau nge-review clone. Barusan mau nge-review. Rizky sama Za, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Mister. Gak ada. Oke, sekarang Mister yang nanya. Tapi sebelum nanya, Mister mau nge-review dulu. Supaya nanti teman-teman kebayang apa yang mau ditanya sama Mister. Nah, tadi kan Mister udah sampaikan bahwa klon itu ibaratnya kita kayak membuat suatu produksi. Dia ada pabriknya. Parent itu, kalau Mister ngomong parent, itu adalah yang membuatnya atau pabriknya. Jadi kalau misalnya Mister mau klon si kucing, jadi parentnya itu adalah ya sprite kucing ini. Sprite satu ini adalah parentnya. Nah, sifatnya clone itu akan menurun dari sifat parentnya. Jadi ngikut kalau klonnya itu ukurannya berapa ini? 100. Sorry kok klon. Pabriknya ukurannya 100, parentnya 100. Ya nanti kalau di klon dia juga dapatnya 100. Posisinya di sini X-nya kalau di klon, kalau nggak diapa-apain klonnya, ya udah dia ikutin di mana posisinya parent berada, disitulah klon akan muncul. Nah, sekarang pertanyaan Mister, tadi kan gak ada yang nanya nih. Udah jelas ya sifat-sifatnya ya. Apapun itu ya, nggak cuman ini. Misalnya dia pakai kostum, kostumnya Mister rubah. Jadi kayak gini. Nanti klonnya juga sama, bentuknya juga kayak gini. Oke, kebayang ya? Nah, reviewnya. Oke, sebentar. Hop. Oke. Nah, sekarang Mister mau tanya. Sekarang coba buat. Kenapa Zalef? Coba buat atau gini, gimana caranya Mister supaya ini kan tadi kostumnya satu, klonnya nanti bisa jadi berubah kostum yang kedua. Kostum kedua itu yang ini ya, kostum 2. Klonnya nanti akan berubah ke kostum 2 dan pabriknya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman klonnya aja. Yuk, gimana caranya?
Apa yang harus Mister lakuin? Nah, pada Tadi gimana, Mister? gimana? Oke, Mister ulangi ya. Gimana caranya supaya si kucing ini nanti punya klon, satu aja klonnya, nggak usah banyak-banyak dulu. Satu aja klonnya, tapi nanti klonnya ini kan bentuknya kan pakai kostum satu, ya kan? Klonnya nanti harus udah pakai kostum dua. Jadi bentuknya kayak gini klonnya. Oke? Bukan kostum satu. Dan pabriknya atau parentnya itu nggak nampak atau dia tidak terlihat. Yang terlihat nanti cuman klonnya saja. Gimana caranya? Apa yang harus Mister lakuin? Yo, gimana? Tadi kan nggak ada yang nanya nih. Oke, Amel. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat bergabung. Selamat malam. Tadi Amel masih sempat kedengaran soal dari Mister nggak? Halo, Amel? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke, jadi gimana? Yo, Adrian, Amel, Delvin, Faris, Kenzi, sama Rizky. Bantu Mister cara buat klonnya supaya dia klonnya udah dalam posisi pakai kostum kedua. Wait, ini ada yang chat. Oh, oke, masih ada di jalan. Oke. Ayo teman-teman yang lain. Tadi kan gak ada yang nanya nih. Berarti harusnya paham dong. Gimana? Ini ibaratnya sekarang Mister jadi muridnya, teman-teman jadi gurunya. Mister akan ngikutin apa yang disampaikan teman-teman semua. Gimana yo? Gimana? Adrian, Amel, ya Amel, bener Amel kan? Ya Amel, Delvin, Faris, Kenzi, sama Rizky. Mau coba? Diktein Mister, berani? Nggak apa-apa salah, nggak ada bener salah di sini. Kita belajar bareng. Jangan takut salah. Oke, Mister contohin satu ya. Nanti Mister akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita ingin membuat parentnya itu tidak nampak, berarti apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus urutkan dulu algoritmanya. Buat dia menjadi apa? Menjadi hide. Yes, benar banget. Bisa menggunakan hardcode di sini, bisa gunakan pakai yang event bendera hijau, kemudian looks-nya dibuat hide. Maka dia ketika diklik bendera hijau, maka dia akan otomatis hide. Ini kan awalnya hidup ya, kan hide. Ini kan pakai kode dasar nih ya, masih ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakuin? Tadi disuruhnya apa? Buat clone. Di mana kita bisa ambil clone? Gimana? Motion, look, sound, event, control, sensing. Event. Apa tadi, Mister? Di mana kita bisa ngambil komen clone? Apakah di event? Apakah di control? Apakah di sensing? Mana? Di mana yo? Yuk cari clone, yuk cari clone. Oke, di kontrol kita coba cek ya. Mana nggak ada. Oh ada. Create clone of myself ya kan? Ambil. Set. Nah, sekarang pertanyaannya setelah di clone apa yang terjadi? Kalau tadi Mister menyatakan bahwa sifat parent akan diturunkan oleh si anak. Si anak itu maksudnya si klonnya. Berarti nanti klonnya kalau ini Mister klik, dia muncul nggak? Muncul nggak kira-kira? Kenapa kok enggak? Yes, bener. Kan di hide karena parentnya di hide, maka kalau diklik dia nggak muncul. Ya udah nggak muncul, nggak bakalan muncul, ya kan? Nah supaya dia muncul, apa yang harus dilakuin? Masih di sekitar kontrol nih, Mister kasih hint. Apa yang harus dilakuin? Show. Yang di show itu apanya? Parentnya atau klonnya? No.
Parentnya kita tetap sembunyi. Ingat tadi algoritma di awal, parentnya harus sembunyi. Yang nampak hanya clone. Nah, kalimatnya gitu. Mister ulangi lagi. Jadi yang nampak hanya clone. Berarti kita harus pastikan ketika kita mulai sebagai clone, nih kita ambil dulu. Clone-nya harus posisinya apa supaya dia nampak? Dikasih komen apa? Show. Kita tambahkan show di sini. Nah, jadi ketika ini diklik, dia akan muncul. Ini clone ini ya. Lihat ini. Tuh, ini aslinya bapaknya nih. Bapaknya. Parentnya. Ini clone-nya. Tuh kan. Ya ketemu ya. Clear ya sekarang. Nah, sekarang pertanyaan Mister selanjutnya. Ini harus dalam bentuk kostum 2. Gimana caranya? Clone-nya. Ini Mister hide lagi bapaknya. Anaknya harus dalam bentuk kostum 2. Jadi harus apa yang harus Mister lakuin? Bisa nggak dibuat klonnya jadi bisa pakai kostum 2, nggak pakai kostum 1? Ini sama nih sama bapaknya nih. Bisa nggak? Ayo, nggak apa-apa. Sampein aja. Rizky ya tadi mau ngomong. Faris? Kenzi? Nggak tahu. Sama konsepnya. Kayak kita kalau mau ganti parent. Apa yang dipakai? Kalau ganti kostum? Switch kostum. Bener banget. Jadi sama aja mau kita pakai clone atau pakai parent. Kalau mau ganti ya pakai switch kostum. Nih. Buat jadi kostum tadi berapa? Kostum 2 kan? Nah, sekarang kita coba running. Cek apakah benar jadi berubah ke kostum 2? Set. Tuh, kan benar kan ini? Jadi kostum 2. Clear ya? Jadi apapun yang kita lakukan di bawah komen when I start as clone itu akan berefek pada clone-nya doang. Parent-nya enggak. Lihat nih parent-nya kalau Mister hidupin. Tuh, tetap kostum 1. Enggak ngaruh. Karena yang kita takut adalah ini di bawah when I start as clone. Ya, sampai sini kebayang semuanya? Paham? Ya oke, nice. Sekarang kalau paham, Mister akan coba lanjut ya ke bagian yang lokal dan global. Karena ini masih ke clone juga nih. Materi berikutnya itu masih di bagian clone. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke bagian materinya. Mana materinya tadi? Oh ini dia. Kita akan coba pelajari yang namanya variabel lokal dan global. Kemarin kita udah belajar variabel kan ya? Tapi variabel itu masih bersifat global. Tahu artinya bersifat global artinya apa? Variabelnya bisa Semua orang di dunia bisa pakai. Yes, nice. Jadi benar banget yang disampaikan Adrian. Kalau kita set variabelnya itu global, maka di sini semua spread yang ada di sini, misalnya ini Mister nambah ya, ada spread Anina, Dance dan sebagainya, dia akan juga bisa pakai. Itu sifatnya global. Ini bisa pakai, spread 1 juga bisa pakai. Nah, sekarang kita akan coba pelajari yang namanya local variable. Nah, tadi ini udah kita coba ini ya, review ya, spread induk, apa itu pabrik, clone dan sebagainya. Tadi udah kebayang, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Clear ya, yang di bagian clone? Clear? Ini kita masuk ke bagian review-review aja nih. Tadi yang Mister sampaikan, clone mewarisi posisi, kostum, dan semuanya. Nggak ada yang nggak diwarisi oleh si klonnya. Jadi bapaknya A ya udah, anaknya juga A. Tapi bisa kita ganti dengan cara menggunakan komen when I start as clone. Nah, Mister ulangi lagi. Udah nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, Mister back ke bagian materi. Mister mau tunjukkan. Nah ini tadi review kita mulai dari spread induk, pabrik dan sebagainya. Kemudian ada contoh kelas yang kemarin bunglon, kemudian ada balon itu ya. Itu sifat-sifatnya. Jadi sama ketika kita klonnya itu ya bentuknya bulat ya bentuknya nanti ya bulat. Tapi kita bisa manipulasi dengan menggunakan command when I start as clone tadi.
karena nggak ada yang nanya, nah ini kan kebetulan review juga nih. Pertanyaan kedua, Mister. Buat klonnya jadi jalan. Jalannya searah aja, kanan aja. Gimana? Mister share lagi. Ini jalan aja. Nying, kayak gini. Jadi mulai dari sini, mulai dari parentnya, dia jalan gini. Sampai ke ujung. Dah, gitu aja. Habis itu kalau udah sampai ke ujung, delete klonnya. Kemarin udah dipelajari mengenai delete clone juga kan? Waktu si hujan apa? Kok hujan? Daun berguguran. Yo, tadi kan gak ada yang nanya nih. Mister nanya lagi. Karena gak ada yang nanya. Gimana? Satu kali review. Karena kebetulan tadi slide-nya, ternyata ada slide review juga. Tadi kan review sambil nunggu teman-teman, sekarang slide review untuk yang tadi. Yes, Delvin. Gimana Delvin? Coba di... Aku udah di materi yang ketiga nih. Ah, Ngomong yang ketiga kalau nggak karena nggak ada automatic check, jadi bisa ditambahin semau kita kan, Mister? yes, bener banget. Sebentar. Ini yang materi yang di course kan maksudnya? Yang ketiga. Ya, yang di course bukan? Course itu kan, course-nya variabel lokal dan global Indo, betul? Oke. Iya, nggak apa-apa. Ketika ketika dia nggak ada automatic check, silahkan tambahkan, nggak apa-apa. Minimum nanti Mister akan ngecek yang ada di ketentuannya. Kalau mau ditambah-tambahin nggak apa-apa. Ya oke, Rizky, gimana Rizky? Mister, aku Gimana? Bentar-bentar, Mister masuk ke project dulu. Gimana Rizky? Rizky mau share screen atau yang punya Mister mau Rizky tuntun? Oke, gimana? Apa yang harus Mister lakukan sekarang? Mister pengen ini klonnya jalan dari sini. Apa ditambahin? kasih repeat. Repeatnya di mana? Repeat yang apa? Repeat di bawah switch custom sini repeat 10 kali. Oke, terus apa lagi? Motion. Change X by 20. Sudah cukup gini aja? Bakal bisa jalan ini, yakin? Bisa? Ya, kita coba ya. Ini Mister agak geser ke kiri biar nanti parentnya agak mepet. Mister akan coba nih ya. Let's see semuanya. Wih, mantap. Udah bisa jalan ya. Dan parentnya sembunyi, nggak muncul sesuai dengan kondisi kita di awal tadi. Lihat, nah gitu ya. Jadi udah paham ya. Apapun yang mau kita modified, pastikan itu adalah di tempat clone. Kalau memang clone-nya yang mau dimodified, ya. Oke, jadi udah mau bergerak, mau ganti kostum, bisa semuanya. Oke, good job, Rizky. Nice. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Masuk ke materi lagi. Nah, sekarang kita akan coba mulai penerapan variabel lokal. Dan variabel bedanya dengan variabel global nanti seperti apa kira-kira. Sekarang kita masuk ke bagian project kita. Belum sebentar. Oh iya, masuk ke bagian project kita untuk yang turun salju. Nah, sekarang kita coba masuk ke project ya. Silakan akses di mana course-nya Mister ya? Oh, belum dibuka ya. Oh, ini dia course-nya. Oh, bukan. Oh, ini betul. Masuk ke bagian course-nya, tampilannya seperti ini. Pilih yang clone modul 6. Kemudian yang lesson lesson 3. Nomor 3. Lesson 2 nomor 3 yang tadi ditanyain sama Delvin. Scratch turun salju. Ya, nanti diklik harusnya munculnya akan seperti ini. Scratch turun salju. Oh, cuma satu isinya ya. Nih dia. Bentuknya adalah dia akan turun, lihat, dia akan turun dengan putaran yang berbeda-beda. Lihat kan ini putarannya beda-beda kan, ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang nggak muter malahan. Ini ada yang muternya sedang-sedang aja. Kalau kemarin kita masih nurunin saljunya nggak pakai muter kan? Atau muternya masih satu arah, sama aja semuanya muter.
tapi nggak beda-beda. Nah, sekarang beda-beda. Gimana caranya untuk membuat seperti ini? Kita gunakan variabel putar itu untuk skop global atau wilayahnya yang kok global, lokal. Hanya untuk sprite yang akan kita mau putar. Kalau untuk yang lain nggak usah. Kebayang? Jadi nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian yang kedua, ini algoritmanya dulu Mister sampaikan. Nilai sudut putarannya itu dibuat random. Sehingga apa? Putaran tadi yang kita buat lokal nanti akan menyimpan sesuai dengan jumlah klon yang diproduksi tadi. Dia punya speed putarannya itu macam-macam. Mulai dari angka minus 10 sampai, ini Mister berpensar dulu, minus 10 sampai 10. Itu adalah nilai putaran masing-masingnya. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau sudah berputar dia jatuh, kan dia kan posisinya berputar dia jatuh, sama seperti yang sebelumnya. Kalau dia mencapai posisi Y tertentu, misalnya ada di bawah pohon, itu posisinya berapa? Antara minus 170 sampai minus 80. Kalau dia ada di antara itu, maka dia akan berhenti. Kemudian dia akan ngulang lagi klon yang di atasnya. Algoritmanya kayak gitu, ada yang bingung nggak? Nggak? Aman? Oke, kalau aman, sekarang kita coba untuk melakukan pembuatan variabel terlebih dahulu. Karena kita buat di variabel sini. Kita buat apa ini? Oke, abaikan variabel yang ada di sini. Ternyata udah ada isian variabelnya. Buat nama variabel, namanya putaran. Boleh pakai huruf besar, boleh pakai huruf kecil. Pilih yang for this sprite only. Jadi artinya kita buat ini lokal. Nggak untuk bisa diakses oleh parent ataupun si anaknya. Kalau kita ngomongin clone, kalau kita ngomongin sprite nggak bisa diakses sprite yang lain. Karena cuman khusus sprite ini saja. Oke. Kalau udah diklik oke. Udah terbuat nih putarannya. Kemudian kita buat untuk code-nya. Ketika aku mulai sebagai clone. Nah, ini sebentar, snowflake-nya mana? Ada di mana snowflake-nya? Kok nggak kelihatan? Kita buat dulu 0 sama 0. Oh, ini dia, udah muncul punya Mister. Kalau ini itu apa? Sprite 1. Oke, snowflake dulu. Nah, snowflake ini nanti kita akan buat dia mempunyai variabel lokal putarannya sesuai dengan jumlah klonnya. Jadi parentnya nggak ikut muter ya. Ini parentnya nanti hide ya seperti ini. Nah, ini Mister akan tunjukkan dulu supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian di sini baru kita buat ketika aku mulai sebagai clone. Ingat, kalau kita mau membuat ketika aku mulai sebagai clone, berarti kita harus nge-create pabrik kan, seperti yang tadi. Kita buat event. Kemudian kita buat mana? Create oh di control ya. Create clone of myself. Kemudian baru kita when I start as clone. Kita buat satu dulu. Kita uji coba dulu. Betul nggak? Kemudian kita pilih sesuai dengan yang ada di sini. Boleh diikuti teman-temannya. Atur. Kemudian pergi ke tampilkan dan sebagainya. Mana tadi? Atur putaran. Variabel. Kalau dipakai bahasa Inggris, Mister pakai bahasa Inggris set ya. Set putaran. Kondisinya random. Pick random. Pick random. Apakah terlihat jelas? Semoga terlihat jelas. Mister coba besarin dulu. Oke. Kemudian ini minus 10 sampai 10. Ini minus 10. Selanjutnya pergi ke X. Dengan kondisi X-nya itu acak. Pergi ke X. Mana dulu kita ambil. Pergi ke X dengan X-nya acak. Sementara Y-nya itu tetap di atas. Kenapa? Karena kita ingin si snowflake-nya itu turunnya dari atas ya. Bukan di tengah-tengah. Makanya kita buat Y-nya 200. Y-nya kita buat statis 200. Tetap nggak berubah.
Sementara yang ini go to X-nya kita duplicate dari pick random ini. Kemudian kita isi minus 240 ujung pojok kiri sampai 240 ujung pojok kanan. Oke. Jangan lupa karena ini sifatnya dia itu hide. Tadi kan dibuat hide kayak gini. Yang untuk snowflake-nya. Maka kita perlu dibuat dia show. Tampilkan. Lihat di sini. Nah, ada tampilkan ya. Di sini kita turun ke bawah dulu. Looks-nya kita pasang dulu yang hide. Kemudian baru kita pasang show. Setelah show baru nanti masuk ke bagian komen jatuhnya. Lihat komen jatuhnya nanti kondisinya setelah komen jatuh adalah seperti ini ya. Ulangi sampai posisinya dan sebagainya. Sekarang kita masuk dulu di bagian ini. Komen jatuhnya, bagian my blocknya kita buat fungsi jatuh. Klik OK. Taruh sini biar nggak numpuk. Oke. Nah, ini komen jatuhnya kita susun dulu ya. Jatuhnya gimana posisinya? Dia harus bergeraknya apa? Bergeraknya ke bawah kan ya? Komennya apa? Supaya dia bisa bergerak ke bawah. Apa ayo? Ya, gimana Rizky? Silakan. Apa yang harus ya Rizky gimana? Pilih apa? Hah? Kasih forever. Oke, terus? Mister ambil dulu forever. Yes, terus? Yang apa? Yang ini ya, change y by ini maksudnya. Oke, ditaruh di dalam forever. Oke, terus di dalamnya berapa? Minus. Oke, minus 10. Udah gini. Oke, sekarang Mister akan coba dulu sampai di sini apakah berhasil jatuh. Ambil untuk ininya prosedur atau blok jatuhnya Mister taruh di bagian show. Di bawahnya show. Sama seperti ini nih. Jatuh ditaruh di bawahnya tampilkan. Oke. Nah, sekarang Mister akan coba jalankan. Ini clone kita ya, parentnya. Kita lihat. Oke, udah berhasil turun. Lihat teman-teman ya. Udah turun ya, berhasil ya. Good. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya dia terbatas di bagian yang ada di sini. Gimana? Ini ketentuan yang selanjutnya. Kepingan salju berputar saat jatuh. Terus dia akan membuat. Yes, ada yang mau bertanya tadi? Oh, Za. Oke. Za kembali join. Gimana? Dari sini. Caranya dia bagaimana caranya supaya dia pas waktu di sini jatuhnya nanti ada di antara yang ini ketentuan posisi Y-nya. Kalau ada di antara minus 170 sampai minus 80, dia akan selesai. Mana? Caranya. Ini udah bener nih jatuh. Oke. Jatuhnya udah oke. Sekarang selanjutnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Karena ada batasnya, jangan kita modify, jangan lagi menggunakan forever. Tapi gunakan apa? Kalau ada batasnya? Repeat until. Yes, repeat until. Ini udah bener sebenarnya, cuman kita perlu batas kan? Nah, ini batasnya ini nih. Kita ganti dulu. Kita turunin, Mister turunin biar kelihatan perbedaannya. Kita pakai repeat until. Artinya apa? Dia akan mengulang terus
sampai. Nah, sampainya apa? Y-nya itu ada di bawahnya random ini. Sekarang kita setup. Operatornya lebih kecil ya. Karena ada di bawah. Kecil, kemudian pick randomnya kita ambil. Ketika posisi Y ada di motion, Y position, waduh nggak kelihatan, geser ke kiri. Nah, antara minus 170 sampai berapa ini? Minus 180. Minus 80. Enggak 100. Ini turunin dulu ke bawah. Ini yang tadi, yang asalnya awal untuk menurunkan saja. Nah, sekarang kita buat change-nya ini kita naikkan gitu. Nah, dia akan berhenti nanti change-nya ketika dia udah ada di sini. Nah, sekarang kita cek ya, bener nggak? Dia akan berhenti di sekitaran sini pokoknya nih, ada di bukitnya. Kita cek. Oh, berhenti ya. Kelihatan ini ada snowflake yang berhenti. Dia nggak turun lagi karena dia udah dibatasi. Y position kalau lebih kecil daripada random ini, maka dia akan berhenti. Lagi. Nah, berhenti. Sekarang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan kalau dicontoh? Kita perlu memutar. Lihat di sini. Tuh, diputar. Muternya bisa random. Nah, kita lihat di bagian ini code-nya. Kita bisa buat putarnya itu sesuai dengan putaran yang udah kita define di awal ini tadi. When I start as clone, putarannya itu kita random dari angka minus 10 sampai 10. Ini Mister taruh sebelah kiri aja. Nah, sekarang kita ambil motion di code putar, berarti turn ya. Turn kalau yang pakai bahasa Inggris. Kemudian variabel putaran ini kita masukkan ke dalam sini. Ambil variabel putarannya. Sini. Nanti yang akan terjadi adalah setiap clone yang ada di sini akan mendapatkan variabel putaran yang berbeda-beda. Sekarang kita coba cek, apakah benar? Nah, ini tadi yang pelan. Sekarang lagi. Nah, dia agak cepat. Supaya dia munculnya berkali-kali, maka apa yang harus dilakuin? Kita buat create clone-nya itu forever. Nah, control forever. Masukkan ke sini. Nah, sekarang kita coba running lagi. Nah, ada banyak ya. Tuh, dengan putarannya berbeda-beda tuh. Nah, lihat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang udah dimunculin di sini, putarannya ini kan pelan ya. Dia ada semacam jeda. Kalau kita nggak langsung aja, nggak ada jeda sama sekali. Kita lihat di sini. Oh, ini bonusnya ini yang untuk oke. Itu untuk yang tambahan di extension ya. Kita fokus dulu ke sini. Nah, ini kan tadi ada putaran ini ya, putaran untuk setiap berapa derajatnya. Udah muter, cuman dia ada terlalu cepat. Hop, nah bentar. Ini tadi kita kurang ini ya bagian bawahnya. Supaya dia clone-nya nggak bikin memori kita berat, maka kita cap aja setelah itu, baru kita hapus clone-nya. Oke, supaya dia nggak memakan seluruh memori yang ada di kita. Kita ambil pen, kemudian kita stem. Setelah itu jangan lupa dihapus clone-nya. Ini kan udah selesai nih, udah nyampe bawah, udah gak ada gunanya. Clone-nya kita hapus, pakai kontrol, delete this clone. Jadi setiap clone punya fungsi jatuh sendiri, putarannya sendiri. Setelah dia nyampe di bagian bawah, dia akan di stem. Setelah itu di delete clone-nya. Jadi clone-nya nggak akan bikin nge-lag. Kita coba lagi. Nah, ini yang udah ada di bawah ini bukan clone ini. Tuh, nggak bisa diambil karena ini stem. Kalau yang tadi itu clone. Nah, supaya nggak cepat, berarti kita kasih jeda. Misalnya kita buat wait. Mana wait? Setelah di clone, maka kita tunggu misalnya 0,3 detik. Nah, baru itu dia clone lagi. Nah, jadi ada jedanya. Nah, oke. Bayangin sampai sini ya.
Nah, supaya di stemnya ini hilang, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menambahkan erase all di sini. Nah, jadi pada saat bendera hijau diklik pertama kali, dia harus menghapus seluruh stem yang ada. Jadi bersih nih bukitnya. Setelah dia Mister, bersih, saya mau ke toilet. oke, silakan Devin. Setelah ini bersih baru diturunkan snowflake-nya. Tuh, bersih kan? Baru turunkan snowflake-nya. Dia udah punya putarannya sendiri, punya apa lagi ya? Batasannya sendiri di random, ya kan? Sampai dia mana kemudian baru di stem. Kalau ini kita stop, kemudian kita running lagi, bersih lagi bukitnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini kita buang aja ya, supaya nggak bingung. Forever yang tadi udah kita pakai untuk nurunin aja, nggak ada batasnya kita buang. Oke. Ya, sampai sini clear untuk pembuatan clone-nya dan dia punya variabel lokal. Clear. Nah, sekarang Mister akan contohkan gimana kalau ternyata putarannya global. Tadi kan lokal nih. Lihat. Ini kan lokal. Mister buat lagi make variable. Mister kasih nama putaran global. Kemudian ini Mister buat for all sprite. Kalau yang lokal tadi ini, sekarang for all sprite. Ada dua ya, ini ada yang lokal, ini yang global. Nah, sekarang kita cek. Kalau Mister pakai yang global, apa yang terjadi? Kita lepas, kita pakai yang putaran global. Kita lihat. Sah. Dia akan mengikuti gerakan parentnya. Kalau dia geser ke kanan ke kiri, ya dia ikut semua tuh. Tuh lihat. Ya kan? Dia ngikutin semuanya gerakannya sama. Kalau dia di random ternyata dapat 7 minus 1 0, ya dia ikut semua. Dia nggak akan statis, dia akan kayak geleng-geleng kaku gitu. Lihat sini. Tuh. Dia ngikutin ini. 3 minus 5 8 minus 9 dan seterusnya. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Tuh, ikut. Kayak dia semacam nge-freeze atau nge-lag. Ya, kebayang ya. Jadi perbedaan global. Oke, Delvin, welcome back. Jadi tahu ya perbedaan global dengan lokal. Kalau global dia di set di sini, pas dia berubah maka clone di sini juga akan berubah. Tapi kalau dia lokal, setiap clone punya kondisi putaran yang berbeda-beda. Nggak akan mempengaruhi clone yang sudah datang atau yang sudah turun. Oke, sampai sini clear? Global dengan lokal. Nah, kalau ini dibalikin lagi supaya clear. Oke, nice. Nah, ini kalau di running lagi tuh dia punya putaran sendiri-sendiri, nggak geleng-geleng dia karena nggak di define berkali-kali, define-nya cukup sekali. Habis itu dia dijalankan clone-nya. Oke, kalau udah clear semuanya di checklist jangan lupa. Mister nggak bisa di checklist. Di checklist semuanya, kemudian di submit. Kalau mau ada yang ditambahin, silakan ditambahin. Tapi kita untuk yang penambahan code-nya nanti dulu setelah kita udah selesai materi. Kalau misalnya udah selesai ada waktu, silakan ditambahin lagi. Nah, kalau udah disubmit ya, kalau udah disubmit nanti ini gambar senyum doang ini. Pilih senyumnya yang mana? Yang hijau, yang kuning atau yang merah yang lagi sedih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Mister akan coba masuk ke bagian materi lagi. Mister akan switch bolak-balik ke materi, ke code. Nah, ini yang terjadi pada saat tadi kita gunakan variabel global. Ketika dia di random, maka dia akan ikut semua. Makanya dia kayak dia berkedut ya istilahnya ya. Makanya dia harus dibuat lokal supaya dia nggak di-define berkali-kali. Nah, kalau yang ini tadi karena sama globalnya yang udah kita contohkan tadi. Oke, ini yang lokal. Oke, clear. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ini salah satu contohnya, klonnya. Oke, kita masuk ke bagian salah satu project yang akan nanti dijadikan sebagai project akhir. Project akhirnya bebas sebenarnya, nggak harus ini.
Kalau teman-teman punya ide yang lain silahkan. Misalnya pakai clone yang lain. Misalnya aku mau buat space shooter, Mister. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ini ada beberapa game. Nah, sekarang Mister akan coba demonstrasikan dulu. Nanti teman-teman pilih salah satu, kita akan coba bahas. Dan nanti itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat projectnya. Sekarang Mister mau contohin dulu di mana tadi? Oke, ini kembali ke sini. Mana snowfallnya? Oh, ini. Oke, Mister balik lagi ke sini. Sebelum masuk ke dalam project, kita coba masuk ke nomor 4 dulu, periksa dirimu di variabel lokal. Supaya nanti pada saat kita ngerjain project udah clear semua nih. Sekarang Mister mau coba cek dulu yang di bagian periksa dirimu ya. Silakan masuk ke yang nomor 4. Ada berapa soal nih? 2 soal aja. Oke. Susunlah sifat-sifat yang berbeda dari variabel lokal dan global. Kalau lokal gimana? Nilai hanya berubah untuk satu klon saja. Ini lokal apa global? Untuk satu klon saja. Ingat tadi yang contohnya. Kalau dia klonnya turun, ya udah dia miliknya klon itu aja. Nggak akan dipengaruhi oleh si klon yang lain. Nah, kira-kira itu lokal apa global? Yang tadi Mister jelasin. Lokal. Yes, betul, lokal. Jadi dia mempunyai tadi apa tuh? Berubah untuk satu klon saja. Sebentar, ini kenapa berbeda ya? Oke, sekarang kita ambil mana tadi? Ini. Selanjutnya, berbeda untuk masing-masing klon. Lokal apa global? Global, masing-masing klon. Kalau dikatakan masing-masing klon, berarti masing-masing klon punya variabel masing-masing. Maka dia lokal. Yes. Jadi ingat kalau dia itu kuncinya, kalau dia hanya mengubah satu klon saja atau hanya berfungsi di satu klon itu aja, itu lokal. Tapi kalau fungsinya bisa untuk semua klon, baru itu namanya global. Jadi yang ini, nah ini sama untuk semua klon, barusan tadi Mister sampaikan, masuk ke global. Yang terakhir, mengubah nilainya akan mempengaruhi semua klon. Nah ini tadi juga Mister sampaikan. Aduh, ternyata ada ya. Mengubah nilainya untuk semua klon, berarti dia global. Jadi kalau fungsinya untuk umum, itu global. Coba kita cek. Oke. Jadi ada dua-dua ya, lokal 2, global 2. Udah semua sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Belum? Kalau nggak ada, Mister lanjut ke yang nomor 2. Kita masih diperiksa dirimu ya. Spread diprogram untuk membuat sebuah klon dan mengubah warna klonnya. Animasi mana yang menunjukkan variabel warna sebagai variabel lokal? Apa sifatnya lokal? Tadi yang di nomor 1 ini barusan kita kerjain. Boleh ngintip-ngintip nomor 1 boleh? Apa sifatnya lokal? Dia hanya berlaku di semua klon. Semua klon. Betul? Betul gak? Tadi ada yang mau bilang satu klon. Katanya gitu. Satu klon apa semua klon kalau lokal? Ayo yang mana? Kalau lokal itu satu klon. Kayak bisa ulangi lagi ya. Kuncinya kalau dia hanya berlaku pada klon itu, dia akan disebut variabelnya lokal. Tapi kalau dia berlaku untuk semua klon, maka dia disebut global. Nah sekarang di sini ini Mister udah klik ininya komennya, jadi agak besar. Oh ya, ini bentuk klonnya. Ketika dia mulai bendera hijau diklik, maka dia akan mengatur countnya itu jadi 0 semua nih. Setelah itu dia pergi ke minus 240, berarti dia di ujung kiri.
pojok kiri. Dengan dia ada di Y-nya di tengah-tengah. Y-nya 0 kan? Kemudian disembunyiin. Setelah itu ngulangi 8 kali buat clone. Gitu ya bacanya di sini ya. Ada 8 kali perulangan. Nah, sekarang kita cek nih. Ini semuanya 8 enggak? Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya. Oh, semuanya 8. Berarti semuanya bener nih untuk pengulangannya. Nah, sekarang kita lihat geraknya 70 langkah. Oke, setiap dia masuk clone, maka dia harus digerakkan dulu 70 langkah baru ngeklon. 7 langkah baru 70 langkah baru ngeklon dan seterusnya. Karena lihat di sini aturannya warnanya sebagai lokal. Maka yang terjadi adalah kira-kira akan warna-warni atau satu warna aja. Mana kira-kira yang menggambar? Hah? Mungkin warna Berwarna, yes. Warnanya yang mana? Yang pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah? yang pojok kiri bawah sama pojok kanan atas. Pojok kiri bawah sama pojok kanan atas yang ini? Ya mungkin. Oke. Sekarang kita lihat bentuk gambarnya yang ada di pojok kiri bawah sama pojok kanan atas. Saat dia pertama kali berubah warna, kemudian berubah warna yang kedua, dia mempengaruhi semua klon apa satu klon aja? Nih, orange, hijau, semuanya hijau. Hijau muda, biru muda semua. Biru tua semua. Merah semua. Tuh. Ketika dia berubah satu, semuanya berubah. Berubah satu, semuanya berubah. Kalau semuanya berubah dinamakan lokal apa global? Global, benar. Jadi ini adalah contoh global. Dua ini. Karena satu berubah akan mempengaruhi perubahan yang lain warnanya. Jadi yang lokal yang ini. Pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Karena satu yang berubah gak akan ngerubah yang lain. Tetap nih merah. Habis itu dia berubah yang ini, berubah yang ini, berubah yang ini, ya udah satu-satu aja berubah. Gak ada yang mempengaruhi yang lain. Ini juga sama. Sekarang kita coba cek apakah betul. Ya. Jawaban kita bersama betul. Oke, sampai sini kebayang penggunaan lokal, global dalam clone. Kebayang ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu kalau ada yang bingung. Jangan sampai bingung dulu. Silakan ditanyain. Ada yang mau ditanyain? Delvin, Adrian, Amel, Za, Faris, Kenzi, dan Rizky. Mister tadi yang periksa di rumah tadi, no, itu ada tadi. Yang nomor 2? Atau yang nomor 1? Yang itu tadi putus-putus videonya Mister. Yang nomor 2. Penjelasan yang nomor 2 yang putus-putus. Nomor 2. Oke. Nomor 2 Mister akan coba ulangi berdasarkan kondisi variabel warna. Bentar ini. Mister Blok ya. Variabel warna sebagai variabel lokal. Berarti apa? Yang dipengaruhi hanya klon satu aja. Nggak akan mempengaruhi klon yang lain. Ketika satu berubah, maka yang lain nggak akan berubah. Itu konsepnya. Nah, sekarang Mister akan coba buka nih. Diperbesar code-nya. Di sini, kita mengulangi klon sebanyak 8 kali. Ketika nilainya itu yang apa nih tadi ya? Warna, color ya berarti ya. Colornya itu lokal, ini kan mengatur efek colornya kan. Maka dia akan dibuat hanya tampil pada klon itu sendiri. Gak akan mempengaruhi klon yang lain. Jadi nilainya color ini nanti kalau dia ternyata misalnya menghasilkan warna merah, maka dia akan berganti warna merah untuk satu klon saja. Contohnya kayak gini. Apelnya ini kan warnanya awalnya merah. Kemudian dia di repeat untuk kondisi yang lainnya, teman-teman yang lainnya, klonnya. Akhirnya menghasilkan warna orange, hijau, hijau muda, biru muda, dan seterusnya. Itulah sifat dari lokal. Dia nggak akan mempengaruhi contohnya kayak di atas ini. Satu berubah merah, terus yang satunya aja berubah menjadi orange, semuanya akan berubah orange. Hijau, hijau semua. Biru, biru semua. Kayak gitu.
Itulah global. Jadi perbedaannya ada pada saat dia variabelnya berlaku untuk siapa saja. Kalau semuanya berarti umum, berarti global. Kalau dia spesifik atau hanya satu, berarti lokal. Contohnya yang ada di pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Sampai sini udah terbayang? Clear? Oke. Kalau clear, Clear, Mister. oke, nice. Mister akan masuk ke course-nya lagi. Kemudian Mister akan masuk ke ini project-projectnya. Yang pertama ada project burung bergulir. Mister akan contohkan dulu. Jadi nanti kita akan buat kurang lebih seperti ini. Ketika di play, kita akan menggerakkan burungnya, tapi posisinya, lihat, dia arenanya atau apa ini ya, fieldnya, lapangannya, dia juga bergerak tuh. Ini hasil dari cloning dari si bukit, si pohon, dan sebagainya. Sampai dia ke ujungnya. Ini diklon semua, menggunakan clone. Ketemu, nah ini pasangannya, ketemu, dia menang. Nah, kalau teman-teman lihat code-nya, sebagai gambarannya, ini clone-nya kita menggunakan variabel lokal. Gimana cara ngelihatnya lokal atau enggak? Lihat di sini. Mister akan checklist semua hidupin. Kalau dia ada tulisannya ground, berarti dia hanya punyanya sprite ground. Ground titik 2 misalnya kayak gini. Nah itu adalah punyanya sprite ground aja. Tapi kalau gak ada tulisannya titik 2 kayak gini, kayak backdrop motion sama edge, itu dia artinya global. Jadi backdrop tadi, ini ground ini kalau kita lihat, tuh banyak kan? Ini kan tadi yang kita lewatin. Mulai ini semuanya kita clone. Kita gunakan clone untuk mendapatkan seluruh backgroundnya. Sorry, seluruh kostumnya. Nah ini untuk yang contoh pertama. Sekarang Mister back lagi. Enggak, dari sini aja. Snake sekarang. Snake-nya itu kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini snake-nya jalan biasa ngambil makanan gitu kan. Setelah dia ngambil makanan, maka dia akan bertambah panjang ekornya. Dan ekornya akan terus mengikuti ya. Nah, jadi 2 nih. Karena harusnya kalau nambah 1 lagi makan, ya jadi 3. Betul 3? Nah, 1, 2, 3. Ya kan? Oke. Tambah lagi 4 dan seterusnya. Nah, sifatnya snake ini, dia akan game over kalau dia nabrak si buntutnya sendiri, misalnya nabrak badannya atau buntutnya sendiri. Nah, atau dia nanti akan menabrak si bagian pinggir-pinggirnya. Nah, itu aturannya di snake. Kalau yang tadi kita melewati rintangan, nggak boleh kena, kemudian kita ketemu pasangannya, dia akan menang. Kalau ini skornya unlimited. Kemudian dua lagi ada petani Mars. Nah, misinya di petani Mars ini, di gamenya ini nanti dia akan membasmi gulma. Kalau yang ini disiram, kalau yang tumbuhannya sampai dia tumbuh besar. Oke, nah ini ada gulma nih. Jangan sampai disiram gulmanya. Jadi kita siram, ini bisa digerakkan kanan kiri, menghindari gulmanya. Oke, sekarang kita masuk ke yang sini. Dan seterusnya, dia harus mengumpulkan sampai harvestnya ini 10. Apa yang terjadi kalau kita nyiram gulma?
Kita coba siram gulmanya. Wah, langsung menyebar dan menghancurkan ladang kita. Game over. Kalau udah kita salah nyiram gulma. Nah, kalau kita lihat code-nya, itu semuanya digunakan dengan memanfaatkan clone. Untuk yang robotnya nggak ada clone-nya. Yang mulai clone adalah plan-nya. Lihat. Tuh. Kita gunakan clone. Jadi dia akan ditanam secara random. Kemudian di gulmanya juga sama. Clone juga. Dia setiap berapa detik nih? 8 detik. Ini pertama muncul 8 detik, kemudian selanjutnya dia akan muncul setiap 5 detik. Dan setiap klon akan membuat klon dirinya sendiri. Bingung gak? Setiap klon akan membuat klon dirinya sendiri. Boleh mister? Boleh. Gak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Oke, itu yang petani Mars. Sekarang yang satunya lagi yang terakhir adalah tembak zombie. Ini mirip kayak space shooter. Cuman ini ditembak dia zombie gitu ya. Kalau space shooter kan mirip dia menggunakan musuh enemy-nya UFO dan sebagainya. Sekarang kalau ini di running. Nah, itu ada zombinya. Zombinya akan mendekati ke kita. Mengejar kita terus. Nah, itu ya. Tembak. Oke. Tembaknya pakai mouse. Kedengeran nggak ada suara musiknya? Dan mouse-nya ini akan menjadi arah si tembaknya. Tuh. Oke. Kalau kita kena zombie, health kita akan turun. Kalau udah 0, game over. Menangnya gimana Mister? Unlimited. Sama kayak yang Snake. Nah sekarang teman-teman mau kita bahas yang mana nih? Karena ini sangat panjang, jadi kita pilih salah satu. Mau pilih yang mana kira-kira? Mau pakai yang burung bergulir? Atau Snake? Petani Mars? Atau tembak zombie? Atau mau kita ini pakai Wheel of Fortune? Nanti yang menjadi pilihan Wheel of Fortune lah yang akan kita bahas. Gimana, mau pilih yang mana? Atau teman-teman ada ini? Ada pilihan? Kalau enggak kita pakai yang kayak gini. Jadi nanti kita buat ini zombie. Kenapa? Tidak tahu, netral aja. Gimana? Mau yang zombie? Mau? Yang lainnya? Oke. Ini nanti bisa dijadiin referensi. Nanti Mister akan kirimkan semuanya untuk yang contoh yang apa tadi? Burung berjalan, ada yang petani Mars dan sebagainya. Tapi kita akan bahas di dalam online lesson ini satu dulu. Nah, nanti kalau teman-teman mau tahu yang lain, Mister akan kirimkan lagi nanti lewat grup. Kalau ada yang bingung, tanyain ke Mister. Jadi nanti bisa eksplorasi sendiri. Konsepnya mirip, nggak ada yang berbeda. Mungkin sedikit berbeda ketika kita implementasi pada saat klonnya. Tapi pada saat kita mau nembak, mau berjalan kanan kiri itu sama aja. Jadi gimana? Kira-kira mau yang dibahas dulu apa nih? Zombie shooternya atau petani Mars atau apa lagi? Snake atau burung bergulir? Atau kita buat ini? Well of. Kenapa? Di spin dulu. Oh, siap. Bentar, Mister ini dulu ya. Mister kasih pilihannya tadi apa aja? Course-nya Snake, burung bergulir. Snake. Snake, burung bergulir. Kalau ini kan random nih, jadinya yang dapat keberuntungan petani Mars. Ya, siap ya. Kita spin nih. Mana spinnya? Klik to spin. Iya, petani Mars. Oke, ya, petani Mars ya. Kita akan coba bahas mengenai petani Mars.
Nanti code yang lain jangan khawatir, Mister akan kirim linknya supaya nanti bisa di remix, bisa dimodifikasi untuk persiapan project tugas kita yang terakhir terkait dengan clone. Nah sekarang Mister masuk ke mana tadi projectnya tadi? Course-nya. Ini dia. Petani Mars. Oke, di Petani Mars ini rule-nya kita lihat dulu. Yang pertama bunga muncul. Mana tadi? Oh, ini dia. Klon bunga muncul pada tempat random di peta. Oh, bentar, ini Mister pakai yang ini aja ya. Yang pakai track supaya mulai dari awal. Mana tadi? Petani Mars. Oke. Pencet 2 kali. Nah, ini ya, masih kosong nih, masih kosong. Nah, di sini kita pertama kali ngeset satu-satu. Kalau kita ada kebetulan ini gamenya agak kompleks ya. Jadi kita setnya satu-satu dulu. Diawali dari apa? Bunga muncul. Bunga muncul ketentuannya di awal project, klon bunga muncul pada tempat random. Oke. Nah, bunganya ada berapa? Misalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 10. Ada 10. Stop dulu. Jadi ada 10. Berarti kita akan nge-repeat bunganya sebanyak 10 kali. Klonnya yang dihidupin, parentnya di hide. Kita pergi ke good plan. Kemudian kita buat event. When bendera hijau klik. Kemudian kita repeat 8 kali. 10 kali tadi ya. 10 kali. Apa yang di repeat? Clone-nya. Kita buat create clone of myself 10 kali. Kita kasih jeda supaya nggak langsung muncul bet gitu ya kayak tadi. Untuk yang cloning apa tadi tuh? Snowflake ya. Turun salju. Kita kasih jeda misalnya 0,3. Jadi dia akan nge-repeat clone-nya. Dan pada saat dia nge-repeat clone-nya, yang ditentukan apa? Posisinya harus random. Jadi when I start as clone ini, maka dia posisinya go to xy pakai yang pick random. Oke, tabnya satu lagi, pick random. Saya mau ke toilet. Oke, Delvin. Jadi pick randomnya mulai dari x-nya berarti dia minus 240 sampai 240. Kalau y-nya, jangan terlalu mepet ya. Karena kan kita bentuknya ada daunnya gini ya. Kita buat 200 aja deh. Ini sampai 200. Yang atasnya juga sama karena dia ada tingginya. Kita buat jadi maksimumnya kan 180. Kita buat 100 saja. Minus 100. Sekarang kita coba cek apakah sudah berhasil muncul nih good plan-nya. Ternyata belum muncul. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Teman-teman? Adrian? Amel? Za? Faris? Kenzi? Rizky? Apa yang kurang? Ketemu nggak yang kurang? Itu masih di hit jadi nggak kelihatan. Iya bener banget. Ini di hide parentnya makanya dia nggak muncul. Taruhnya di mana dong biar bisa muncul? Kasih tahu Mister dong. Mister harus ke looks dulu ya warna ungu. Terus ke warna ungu. Terus ke bawah. Nah itu kan Mister ketemu show. Iya. Taruh paling atas bendera hijau. Ditaruh di sini.
Oke, kita coba cek. 1, 2, 3, go. Oke, sudah muncul. Sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minggir dulu. 11. Kok jadi 11, Amel? Apa ya yang kira-kira kok bisa jadi lebih? Lihat ya, apa salah itu mister? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Padahal kita klonnya 10 loh. Apa yang kurang ya? Tinggal dikit lagi. Yang lainnya? Atau Amel udah ketemu? Kenapa kok dia jadi 11? Karena kita menyertakan bapaknya, apa nih? Pabriknya. Harusnya supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan 10, show-nya itu harus ditaruh di bagian sini. Supaya klonnya itulah yang muncul. Bapaknya tetap sembunyi. Nah, jadi jangan lupa nih tambahin lagi hide. Jadi benar-benar klonnya. Sekarang kita cek. Ini kan bapaknya nih. Kita run. Ya, oke, udah muncul semua. Nah, sekarang kita cek. Geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Ada yang kecil nih di sini nih. Nyatu dia. Nah, udah bener ya. Jadi ini tadi harusnya tetap hide. Parent ini pabrik ini. Pabriknya jangan dibuat show supaya dia nggak bikin tambah si plan goodnya. Oke, sampai sini clear ya. Tadi udah bagus banget Amel, thank you, nice. Udah notice kalau dia parentnya sembunyi. Dan ingat parent itu buat sembunyi aja, nggak usah dimunculin. Supaya apa? Kita ngaturnya nanti cuman di sini, di bagian klonnya ini. Jadi kalau tadi misalnya kalau disiram dia tambah besar, tambah tinggi, tinggal kita atur di klon. Kita udah nggak ada lagi ngotak-ngatik ini. Gitu. Clear ya sampai sini? Amel clear? Clear. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Tadi plan good-nya udah. Kemudian apa tadi? Mengontrol bot Mars. Nah, dengan mouse. Dengan mouse maksudnya gimana? Dengan mouse apa dengan anak panah? Oh, ini nolehnya dengan mouse. Tapi kalau bergeraknya pakai anak panah ya, boleh anak panah, boleh pakai ASD, EWASD juga boleh. Nah, sekarang kita buat ini dulu. Yang mengontrol bot Mars. Bot Marsnya itu dengan mouse. Dia akan melihat sesuai dengan posisi mouse. Kita pergi ke robot. Pertama kita ambil when bendera hijau, klik. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau kita mau buat dia bisa bergerak kanan kiri atas bawah? Kira-kira apa yang supaya code-nya itu lebih mudah dan lebih enak kita nyusunnya? Kita bisa gunakan apa? Gunakan apa? Kalau menyusun kanan kiri atas bawah? Bisa bantu. Mister? Benar? Ada malu-malu semua ya. Oke, Mister coba bantu lagi ya. Kita bisa gunakan my block untuk buat kontrol. Supaya apa? Kita bisa lebih mudah menggerakkannya. Kontrol, gerak, atau move boleh, terserah yang mana. Kalau penamaannya bebas. Oke, kemudian kita panggil di bagian kontrol ini, kita susun. Kita buat if. If berarti kalau sense-nya ya. Mana tadi? Key. Up. Arrow. Press, maka yang harus dilakukan adalah dia bergerak ke atas. Change Y. Kita copy, duplicate, kita ganti bawah. Kemudian kita ganti dia nilainya jadi minus karena dia ke bawah ya. Kemudian ini kita duplicate lagi supaya cepat.
Nah, tinggal ganti up arrow-nya jadi down, right yang belum ada, sama satunya lagi left. Nah, sekarang kalau left sama right, kira-kira komennya udah bener nggak? Kalau change y by 10 sama satunya lagi change y by minus 10. Belum. Harusnya? Harusnya X. Oke, mantap. Good job. Kita ganti. Yang lainnya, kebayang ya? Kalau ada yang masih bingung, kabarin ke Mister ya, supaya nanti Mister bisa jelasin. Terus kenapa kok ini Mister kalau dia yang bergerak ke bawah minus ya? Karena kalau yang nggak minus dia bakal ke atas, tapi kalau yang minus dia bakal ke bawah. Ya, mantap. Ambil mantap. Oke, yang lainnya clear ya? Ingat posisi koordinat patokannya itu. Kalau dia ke bawah itu atau ke kiri itu nilainya selalu minus. Kalau dia ke atas atau ke kanan itu nilainya positif. Nah, udah jadi nih kontrol kita. Sekarang kita masukkan ke bagian when bendera hijau, klik. Supaya kontrol ini terus dideteksi, terus dicek sama si sistem, kita gunakan forever. Selanjutnya kita ambil ini yang diambil. Kontrolnya di sini. Dan kita coba running. Nah, udah bisa bergerak kan, kanan kiri atas bawah. Muncul juga bunga-bunganya atau daun-daunnya. Nah, sekarang kita buat si robotnya, dia akan menoleh kanan kiri sesuai dengan kursor. Berarti kita buat lagi, misalnya code-nya di bloknya adalah arah atau direction. Ini kontrolnya tadi kita taruh bawah, kita ambil di sini direction. Nah, supaya dia dicek berarti dia harus masuk ke dalam forever sini ya, dicek berkali-kali. Nah, direction ini bergantung sama apa? Kalau dia kursornya ke kiri, ke kanan dan sebagainya, dia akan ngikut terus. Nah, kira-kira di bagian mana kita pakai? Mister akan kasih hint. Di sensing. Code manakah yang nanti kita akan pakai kalau kita ingin mendasarkan pada posisi mouse? Touching mouse pointer. Touching mouse pointer. Ini yang kita pakai. Touching mouse pointer itu artinya kita menyentuh pointer mouse ya. Padahal tadi kita hanya menggerakkan mouse nih. Contohnya kayak gini. Lihat. Ketika di kiri mouse-nya dia akan menghadap ke kiri. Ketika mouse-nya di kanan, dia ke kanan. Nggak perlu kita touch. Nggak perlu kita sentuhkan pointer kita. Jadi cuma kayak gini tuh. Tep, tep, tep. Kira-kira apa? Kalau touching mouse pointer belum tepat. Kira-kira apa ya? Kalau kita mau mengarah kanan kiri, itu kita menggunakan di bagian komen apa sih? Kalau kanan kiri? Sudah benarkah di sensing? Sudah benarkah di sensing? Atau jangan-jangan di palet lain? Lihat di sini. Ada direction. Ini akan berubah kalau kita buat ini ke kanan, ini ke kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri. Kebayang ya? Nah, sekarang ada nggak perintah mengenai direction di sensing? Hintnya betul apa salah? Salah. Salah. Di mana yuk? Adanya tuh di motion. Motion. Motionnya yang mana? Yang mana? Ada beberapa nih. Mulai dari move, turn, semuanya. Tadi kata kuncinya apa? Kita berpatokan pada mouse pointer. Kalau bahasa Indonesianya apa ya di sana? Ada nggak yang bahasa Indonesianya apa? Posisi mouse berarti ya?
Kalau di Mister soalnya pakai bahasa Inggris, jadi Mister ngelihatnya mouse pointer. Yang point towards mouse pointer. yes. Kita coba cek. Sebelum kita masukkan ke direction ya. Sekarang kita running. Ini kiri. Ini kanan. Oh, udah jadi kan? Ini kiri. Ini kanan. Kita nggak perlu touch. Ini kiri. Ini kiri. Ini kanan. Ini dapat ya. Untuk bagian towards, jadi semuanya perlu teman-teman ketahui ya, ada semua ketahui, nggak semuanya sensor itu ada di sensing. Ini kebanyakan memang ada di sini. Ada mouse pointer juga ada touch, ada press, ada mouse down, ada klik maksudnya ya, ada. Tapi nggak semuanya ada di sini. Jadi kayak direction itu ada di motion. Glide itu juga kita ada di sini kalau kita mau bergerak pakai random. Goto-nya juga pakai random atau pakai ke sprite mana, ke good plan atau ke bad plan itu juga pakai di sini. Dia juga masuk ke dalam sensor fungsi sensor. Tapi dia nggak masuk ke sensing. Oke, kebayang ya semuanya ya. Sekali sekarang kita udah dapat. Nah, ini boleh dimasukkan ke sini supaya dia lebih rapi. Jadi semuanya nanti kita akan panggil dengan menggunakan command prosedur block. Ini. Atau boleh juga langsung ditaruh di sini, nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. Jadi kalau Mister lebih suka dia per bagian supaya nanti kita enak kalau ngoreksi. Oh, ini yang salah direction nih. Oh, ini berarti yang salah. Oh, yang salah control nih. Oh, ya ini berarti. Itu kelebihannya pakai kalau direction pakai my block atau make a block. Oke, selanjutnya udah ngontrol bot Mars-nya. Belum selesai. Ada animasinya kan? Mana nih? Tuh, dia bergerak kanan kirinya ada animasinya. Tangannya bergerak-gerak. Gimana caranya kita bisa buat animasinya dia tangannya bergerak-gerak? Apa yang perlu kita modifikasi dari code yang sudah ada? Ini udah oke. Udah jalan juga kanan kiri. Sesuai dengan mouse-nya kanan, dia juga mouse-nya kiri, ngadepnya sama. Tapi dia nggak bergerak tangannya. Apa yang perlu ditambahin? Ini Mister naikin lagi biar kelihatan jelas semuanya. Ini yang direction, ini yang control. Pengen boleh tambahin? Supaya ada animasi bergerak. Ini materi kita di awal loh. Jangan sampai lupa. Game animasi itu akan terus ada. Ya gimana? Ada suara tadi Mister dengar? Suara siapa tadi? Delvin, Adrian, Amel, Za, Faris, Kenzi, Rizky. Biar ada animasi bergerak tangannya. Jadi tangannya kayak gini tadi contohnya. Looks ada di looks kalau nggak salah. Yes, di looks. Terus pilih yang next costume. Oke, taruh di mana? Di mana? Animasinya ini aturannya, lihat. Ini kalau kanan apa? Di mana? Kalau kita bergerak kan dia kan bergerak animasinya kan ketika dia bergerak nih. Komen mana yang kiranya ini di antara dua ini yang dia ngurusin bagian gerakan kanan, kiri, atas, bawah? Komen yang control apa direction? Komen control kan? Ya kan, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, tinggal dimasukin aja di sini berarti. Next costume. Setiap dia bergerak, lakukan next costume. Jadi baru sini, ya nyangkut. Bawah sini, sama juga. Satunya lagi next costume. Terus next costume. Ya. Jadi kalau dia bergerak, kita coba cek. Nah, dia juga bergerak kanan kiri, atas, bawah. Nah, itulah enaknya kalau kita gunakan my block. Jadi kita tahu kalau dia bergerak itu berarti next cost mau dibuat animasi. Oh ya udah kita buatnya di define controlnya. Kenapa? Karena dia yang ngurusin pergerakan.
Aku mau buat animasi kalau dia menoleh kanan kiri. Oh, berarti ya di direction. Jadi lebih enak ketika kita mendeteksi. Kalau digabungin jadi satu, malah nanti jadi pusing. Oh, ini tadi di mana ya? Oh, ini tadi di mana? Oke, sampai sini clear ya. Kita udah buat dia bergerak, animasinya dapet, dia juga udah kanan kiri mengikuti mouse. Sekarang next, di bagian selanjutnya adalah setetes air muncul. Apa ini? Ketika menekan mouse, klon tetesan air dibuat dan terbang ke arah mouse sampai tetesan air menyentuh tepi atau tanaman. Kalimat ini bingung nggak teman-teman? Jadi gini, simpelnya nanti kita akan mengaktifkan ada nembak air itu pakai mouse. Diklik, klik. Kalau dia diklik, maka mouse si kenapa? Oh, jadi tekan habis itu keluar air. Nah, ya. Kayak gitu ya. Kebayang ya? Ditekan, diklik mouse-nya keluar air sampai nyentuh tepi atau nyentuh tanaman. Oke? Jadi kalau dia klonnya nyentuh tepi hilang, nyentuh tanaman hilang. Kalau hilang kita gunakan apa? Ngilangin setetes air. Ngilangin loh, bukan nyembunyiin. Ngilangin berarti kita gunakan, ini kan tadi kan nanti munculnya pakai klon nih. Berarti kita harus gunakan, kalau kita menghilangkan tetes airnya yang berupa klon, kita harus gunakan apa? Gunakan delete clone. Kebayang nggak? Karena kan tadi kan kita membuat airnya ini muncul dengan menggunakan clone kan? Sama kayak tadi waktu Mister bilang, coba buat kucingnya gerak. Nah, nanti ini sama, gerakannya juga sama. Nanti kita akan modifikasi gerakannya itu adalah yang di clone. Nah, sekarang ini kita coba buat ini dulu. Pabriknya. Kita mulai dari buat pabriknya. Jangan lupa looks-nya di hide supaya dia tetap sembunyi, jangan dimunculin. Pabriknya jangan dimunculin. Setelah itu kita buat aturannya adalah ketika mouse-nya ditekan. Berarti mana? If mouse ditekan mana? Ini ya. Mouse down. Maka dia akan create mana clone-nya? Control clone, create clone of myself. Oke. Nah, sekarang dia tujuannya nanti biar nembak. Sesuai dengan, kita jangan ngomongin arah dulu deh. Pokoknya nembak aja keluar. Dia posisinya ada di mana? Oh, di atas. Kita hide dulu. Hide-nya kita hilangin. Nah, sekarang dia nanti biar nembak ke arah, misalnya ke kanan. Bergerak ke arah kanan. Sama kayak tadi konsepnya kan? Kita buat when I start as clone. Kemudian kita buat repeat until. Repeat until kapan? Ketika dia menyentuh si tepi atau menyentuh tanaman. Kita gunakan dulu yang tepi. Repeat until touching edge. Oke. Kemudian motionnya karena dia bergerak ke, misalnya kita buat dulu dia bergerak ke kanan ya. Nah, change X. Ini udah ke kanan. Oh, belum. Ini mah ke kiri. Arahnya ke kiri nih. Kebalik. Kita buat dulu sesuai dengan arahnya ke kanan. Nah, oke. Sekarang kita coba cek. Apakah sudah berhasil menembakkan? Mana? Oh iya, bentar. Belum di show. Kita lupa. Show. Shownya di sini ya. Oke, kita tembak. Mana? Oh, sebentar. Kita lupa. Belum ditambah forever. Oke. Ntar ini dulu. Nah, itu dia muncul ya. Cuing.
tapi dia karena cepat, makanya dia munculnya seperti itu. Diklik sekali klik dia sangat cepat banget. Dan ini kita belum sampai ke bagian delete clone-nya. Nah, sekarang kita coba delete clone dulu. Di bagian kontrol kita delete clone. Kalau udah nyampe ujung kita delete clone-nya. Jadi nanti nggak ada yang nyangkut di ujung. Tuh, hilang ya. Udah hilang. Lagi. Nah, sekarang kita atur bagaimana caranya supaya dia diklik itu nanti nggak boleh muncul secara berentetan gini. Ingat pelajaran logic yang kita gunakan not. Jadi kita pakai sampai dia ngelepas mouse down-nya. Wait. Kita pakai yang notnya ini taruh di mana ini? Ntar. Oh ya, wait until-nya mana? Wait until di bagian ini dia, wait until. Ketika dia diklik, wait until dia lepas mouse-nya, baru nanti kalau diklik lagi muncul. Nah, kita buat dia negasi dari mouse down-nya. Supaya apa? Ketika kita klik, dia nggak akan langsung membuat clone banyak sesuai dengan klik kita tadi. Klik kita itu tuh di sistem bisa sampai berapa detik gitu, 0, berapa detik gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan beberapa clone. Itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Makanya kita buat ketika dia ngeklik myself, ketika ngeklik mouse, dia udah create clone, udah dapat nih satu, dia nggak akan langsung create clone lagi. Kenapa? Karena dia nunggu sampai mouse-nya dilepas. Jadi nanti kalau mau nembak di klik 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 klik. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita coba. Apakah berhasil? Klik klik klik. Tuh kan? Ketika kita klik nah tahan, maka dia nggak bisa. Kalau ditahan nggak bisa. Kenapa? Karena kita batasin. Dia bisa nembak kalau kita lepas. Diklik lepas, diklik lepas, diklik lepas. Jadi dia nanti akan sesuai dengan tembakan kita, nggak pakai burst. Istilahnya kalau tadi itu munculnya berkali-kali, bertubi-tubi. Nah, sekarang sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita gunakan logika not untuk membatasi pergerakan dari si bagian waternya. Nembak air tadi. Nah, clear? Untuk nembak airnya dulu nih, kita belum ngomongin arah. Jadi kita masih menekan mouse, maka klon tetesan air dibuat. Selesai dan terbang. Belum ngomong ke arah mouse sampai ke tetesan air menyentuh apa ini, tepi atau tanaman. Enggak, belum. Oh iya, ada lewat lagi. Oke, kita lanjutin, tinggal dikit lagi ya. Kita sampein di bagian tetes air muncul ini. Apa nih? Tadi terbang ke arah mouse. Nah, kalau kita ngomongin terbang ke arah mouse, berarti kan sama kayak tadi nih. Yang ini, point towards. Kita kan berdasarkan mouse nih. Ya kan? Nah, sekarang kita coba cek. Point towards itu, apakah nanti akan menghasilkan, apa itu namanya? Angle yang sesuai dengan yang ada di waternya. Sekarang kita cek di waternya. Point toward mouse pointer, supaya dia sesuai dengan tembakannya mouse. Kan gitu. Nah, sekarang kita cek. Tadi yang nembak di bagian sini. Repeat until-nya ini. Nah, ini berarti kondisi X-nya karena udah kita arahkan dengan point towards, maka kita ganti menjadi move. Kenapa? Dia supaya sesuai dengan ini direction-nya. Kita cek. Ambil dulu yang mana tadi? Point towards. Nih, kita cek. Pada saat dia habis clone, ini move-nya belum dipasang. Move-nya kita buat pelan aja. 5 misalnya. Running. Kemudian kita klik sini. Mana tadi? Mouse pointernya kemana tadi? Oh, ini dia. Sebentar, ini karena tempatnya ada di
di sini kita ganti mouse pointernya jadi 90. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, balik ke sini. Nah, sesuai ya sama ini. Kalau kita ke sini, nah. Kalau kita ke sini, nah. Sesuai dengan ngikutin mouse kita. Kalau diklik sini sama. Kenapa? Karena kita menambahkan point toward, sama konsepnya kayak yang siapa tadi? Robot. Nah, sekarang ini kita hide. Bentuknya kan nanti akan di hide oleh sistem. Kita coba hide. Oh iya. Udah 30. Oke, ini udah selesai nih. Nah, udah muncul. Sing, sing, sing. Oke. Nah, sampai sini clear ya. Udah jam 20.30. Waktunya untuk selesai. Aduh, nanggung ya dikit lagi sebenarnya. Oke. Apa? Nanti Mister akan bagikan seluruh filenya. Nanti bisa di remix di algoritmiknya. Atau nanti Mister akan bagikan SB3-nya aja deh. Biar nanti nggak bingung gimana cara import atau remixnya. Untuk import project udah tahu semua belum? Caranya gimana? Menggunakan menu file. Nanti load from your computer. Jadi nanti Mister akan kirim file SB3-nya semuanya. Teman-teman bisa pelajari itu. Kemudian load dulu di sini. Load from your computer. Terus habis itu pilih file SB3 yang Mister kirim. File SB3-nya ntar bentuknya kurang lebih kayak gini. Mister share dulu yang ini. Nah, ini kan yang tadi ya kita buat bersama ya, tapi masih belum selesai. Nanti coba dilengkapi dengan patokan atau referensinya dari yang nanti Mister save. Yes, Delvin gimana? Enggak, Mister, aku cuma kasih tahu, Cok. Coba lihat chatnya. Iya, 831. Mister izin untuk menunjukkan caranya ngeload dulu ya. Save to your computer, misalnya Mister udah dapat nih Martian Farmernya. Nanti teman-teman bisa masuk ke bagian ini, load from your komputernya. Mister balik ke sini lagi. Mister teman-teman pilih file, kemudian pilih load from your computer. Kemudian pilih di mana tadi nyimpennya. Kalau Mister kebetulan nyimpennya di download. Nah, ini dia kan Martian Farmer SB3, diklik, nanti tinggal di open. Setelah itu udah muncul. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ini gimana caranya kok bisa muncul mouse apa itu namanya? Apa itu tadi? Water, bisa munculin bed plan dan sebagainya. Ada fire juga nih. Jadi kita bisa nembak api ya untuk menghancurkan si bed plan-nya. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti akan Mister kirim ya. Gimana? Tadi Mister agak nge-lag. Mau ada nge-lag ya? Yang bagian apa? Penjelasan waktu load-nya ya? Iya. Oke, tadi load-nya Mister akan coba ulangi lagi sekali lagi. Pilih file, kemudian pilih load from your computer. Pilih file SB3 yang nanti yang akan dimasukkan oleh teman-teman. Contohnya ini Mister akan balik ke ini dulu deh. Ini kayaknya nge-lag gara-gara Mister belum share screen untuk yang full. Mister akan coba share screen full. Entire screen. Oke. Nah, tadi kan sampai sini ya, sampai ke mana tadi? Ini. Pilih load, pilih file, pilih load from your computer, kemudian klik pilih di mana tadi nyimpennya. Mister kan di Martian Farmer di bagian download nih. Tinggal di open. Nanti dia akan muncul loading project, kemudian akan muncul filenya atau komennya. Oke, clear ya cara memasukkan file import ke dalam algoritmiknya. Aman? Mister stop dulu sharingnya biar enggak ini. Oke, kalau gitu minus 1 menit lagi. Oke, ini minus 3 menit nih. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mister sedikit aja nge-wrap up. Kita tadi udah coba review clone, kemudian coba ngebahas mengenai Martian Farmer. Nanti teman-teman coba buka seluruh filenya yang Mister kirimkan ke dalam platform. Jangan lupa di save, di submit, supaya nanti Mister bisa cek. Kalaupun mau ada modifikasi silakan ditambahkan, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya, teman-teman semuanya di sini.
sudah belajar bersama dengan Mister mengenai variabel lokal dan variabel global. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di luar kelas, boleh via WA, boleh via Marsagram. Oke, goodbye, see you next week. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Mister. Bye bye. Oke. Dadah, Mister. Dadah semuanya.